Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas market cryptocurrency dengan beberapa informasi yang cukup mempengaruhi terhadap kondisi market cryptocurrency. Dan sebelumnya gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah support channel ini dan juga join ke dalam grup Telegram, baik untuk berbagi informatif, menganalisa, dan lain sebagainya. Pertama, kita akan bahas adanya sebuah penjualan yang telah dilakukan oleh para penambang Bitcoin. Kedua, adanya sebuah rumor bahwa German Government yang mulai melakukan penjualan dari kepemilikan Bitcoin German Government ataupun kepemerintahan negara Jerman. Dan nanti kita juga akan melihat ataupun mengintip dari portfolio German Government, kira-kira kepemerintahan negara Jerman masih memiliki berapa banyak jumlah keping Bitcoin. Dan yang terakhir, adanya sebuah rumor bahwa mulai bulan depan, Mt. Gox akan mulai melakukan distribusi kepada beberapa user maupun pengguna yang telah menjadi korban pada tahun 2014. Dan kabarnya ada sekitar 9 billion US dollar yang mulai akan dilakukan distribusi kepada para korban yang menggunakan exchange Mt. Gox. Dan mungkin itu merupakan indikator bahwa kita harus waspada dengan adanya sebuah rumor bahwa Mt. Gox akan mulai melakukan distribusi kepada user yang mencapai 9 billion US dollar. Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, nampaknya sedang terjadi penurunan secara signifikan. Dan bahkan nilai market cap secara gabungan telah terjadi penurunan sekitar 4,6% dalam 24 jam terakhir. Dan dengan perubahan maupun penurunan sekitar 4,6% merupakan sebuah indikator yang sangat signifikan. Karena saat ini, nilai market cap secara gabungan dalam industri cryptocurrency hanya di kisaran 2,36 triliun US dollar. Yang biasanya nilai market cap secara gabungan berada di kisaran 2,5 triliun bahkan 2,7 triliun. Dan sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, kali ini gue akan berbagi sedikit tentang outlook yang telah gue buat dalam beberapa hari yang lalu. Jadi sebuah outlook yang telah gue buat menurut perspektif dan juga opini gue pribadi bahwa mulai bulan Juni hingga Agustus merupakan sebuah zona akumulatif jika ada amunisi. Kalian bisa melakukan DCA ataupun dollar cost averaging secara bertahap setiap kali market cryptocurrency terjadi penurunan. Dan mungkin di bulan September lah merupakan sebuah bulan puncak untuk market mulai rally jika beberapa poin tertentu bisa terrealisasi. Pertama, Donald Trump berhasil menjadi presiden. Kedua, Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed mulai melakukan pemangkasan suku bunga walaupun hanya sekitar 25 basis point. Dan di poin yang ketiga, memasuki di tahun 2025, mungkin kita akan menuai hasil dalam sebuah perjalanan investasi yang telah kita lakukan, baik di tahun 2022, 2023, baik di tahun 2024 saat ini. Karena apapun yang terjadi dengan kondisi market cryptocurrency hari ini, dan juga dalam beberapa bulan ke depan, gue sangat yakin pada akhirnya Bitcoin dan juga beberapa altcoin akan mencapai all-time high. Walaupun tidak ada satu orang pun yang bisa menebak masa depan, tetapi dengan cycle kali ini merupakan sebuah cycle yang sangat luar biasa. Salah satunya Bitcoin ETF yang telah di-approve tepatnya pada bulan Januari kemarin. Berikutnya akan disusul oleh Ethereum ETF. Dan dengan di-approve-nya Ethereum ETF, mungkin itu akan dibukanya gerbang untuk beberapa altcoin yang akan dijadikan ETF. Salah satunya ada Solana dan juga XRP. Dan untuk informasi yang pertama, menurut data dari Coindex.com, bahwa dalam sebuah berita tersebut ada dua poin penting yang perlu kalian perhatikan. Jadi Bitcoin jatuh menuju 62 ribuan US dollar karena crypto bulls melihat likuidasi 150 jutaan US dollar. Dan indeks dari Coindex20 yang melacak token utama dikurangi stablecoin merosot lebih dari 4%. Dan dengan adanya sebuah berita tersebut, dengan penurunan Bitcoin baru-baru ini menuju 62 ribuan US dollar, ternyata ada 150 jutaan US dollar yang terkena likuidasi. Dan dengan Bitcoin mengalami kemerosotan mencapai 62 ribuan US dollar, bahkan di 61.500-an US dollar. Itu merupakan level yang menjadi salah satu yang terendah untuk harga Bitcoin dalam 4 bulan terakhir. Dan bahkan Bitcoin kali ini berada di jalur penutupan bulanan negatif kedua pada tahun 2024. Dan bahkan aset tersebut telah mencatatkan penurunan lebih dari 14% sejak bulan April. Dan untuk poin yang pertama, token utama mengalami penurunan signifikan hingga 7,5% dalam 24 jam terakhir dengan Bitcoin kehilangan 3% dan mata uang kripto utama lainnya seperti Ethereum, Cardano, dan juga Solana mengalami penurunan yang lumayan signifikan.
Dan untuk di poin yang kedua, penurunan tersebut menyebabkan likuidasi lebih dari 150 jutaan US dollar dalam taruhan bullish ataupun open posisi long, yang telah disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penjualan besar dari para penambang Bitcoin, kemudian pemerintah Jerman yang memindahkan sejumlah besar Bitcoin ke bursa, dan sentimen market cryptocurrency yang lebih luas dipengaruhi oleh pergerakan ini. Nah, jadi untuk di poin yang pertama, ada beberapa token utama ataupun koin-koin top 10, top 20, bahkan mungkin top 15 yang telah mengalami penurunan secara signifikan lebih dari 7%. Dan itu hanya memakan waktu dalam 24 jam terakhir. Sekalipun Bitcoin hanya mengalami penurunan sekitar 3%. Kemudian untuk di poin yang kedua, penurunan tersebut ternyata menyebabkan likuidasi lebih dari 150 jutaan US dollar dalam open posisi long. Dengan salah satu penyebab adanya beberapa faktor termasuk penjualan besar dari para penambang Bitcoin. Dan mungkin pertanyaannya, kira-kira apa alasan dari para penambang Bitcoin ataupun miners yang mulai melakukan penjualan dari kepemilikan Bitcoin mereka? Jadi salah satu alasan mengapa para penambang Bitcoin ataupun miners yang mulai melakukan penjualan Bitcoin mereka itu dapat dikaitkan dengan berbagai faktor termasuk halving Bitcoin dan terutama mengenai penurunan profitabilitas yang sangat besar. Artinya para penambang Bitcoin lebih memilih untuk tutup buku dan tidak melakukan penambangan Bitcoin kembali atas menurunnya profitabilitas yang telah didapatkan. Karena mungkin menghitung dari sebuah biaya, baik pembayaran listrik, operasional, dan lain sebagainya. Tentu itu tidak balance, bahkan mungkin nombok. Sehingga dari para penambang Bitcoin ini memutuskan untuk melakukan penjualan dari kepemilikan Bitcoin mereka untuk menutupi biaya operasional seperti pembayaran listrik dan lain sebagainya. Dan untuk salah satu faktor berikutnya, adanya negara German government yang mulai memindahkan sejumlah besar Bitcoin mereka ke dalam beberapa bursa. Dan mungkin itulah salah satu faktor ataupun penyebab dengan penurunan harga Bitcoin dan juga beberapa altcoin hari ini. Kemudian berikutnya, kita akan melihat dari nilai aset yang masih dimiliki oleh German government ataupun kepemerintahan negara Jerman. Jadi secara total keseluruhan dari kepemilikan Bitcoin yang masih dimiliki ataupun disimpan oleh kepemerintahan negara Jerman masih bernilai sekitar 2,8 bilion US dollar. Sekalipun dengan penurunan Bitcoin sekitar beberapa persen, ternyata penurunan aset dari German government telah mengalami penurunan sekitar 140,88 jutaan US dollar. Dengan total Bitcoin yang dimiliki oleh German government mencapai 47.179 keping Bitcoin. Jadi inilah yang perlu kalian antisipasi dengan adanya sebuah perpindahan dari Bitcoin yang telah dimiliki oleh kepemerintahan negara Jerman ke dalam beberapa bursa. Sekalipun dari perpindahan sebagian besar tersebut belum secara keseluruhan yang mulai dilakukan oleh German government. Artinya ada suatu kemungkinan bahwa sewaktu-waktu German government akan melakukan penjualan dari kepemilikan Bitcoin secara keseluruhan hasil sitaan dari film ilegal. Dan jika itu terjadi, mungkin akan ada kemerosotan yang lebih lanjut ataupun penurunan dalam sebuah harga Bitcoin yang akan mempengaruhi terhadap beberapa altcoin. Dan inilah beberapa transaksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh kepemerintahan negara Jerman yang telah mengirimkan sebagian besar jumlah Bitcoin ke dalam beberapa bursa. Dan bahkan transaksi tersebut lebih dari 9 kali yang telah dilakukan oleh pemerintah negara Jerman. Kemudian untuk informasi yang terakhir, mungkin ini merupakan sebuah informasi yang wajib kalian antisipasi. Karena baru-baru ini, Mt. Gox ataupun Gunung Gox akan mulai mendistribusikan senilai 9 miliar US dollar, baik dalam bentuk Bitcoin dan juga Bitcoin Cash. Dan tentu distribusi tersebut akan dilakukan mulai awal bulan Juli. Mengapa ini perlu kalian antisipasi? Karena secara perbandingan dengan kondisi market cryptocurrency hari ini yang telah mengalami penurunan lebih dari 7% untuk beberapa altcoin, sekalipun Bitcoin hanya mengalami penurunan sekitar 3 hingga 4%. Dan hal itu dipicu dengan adanya sebuah rumor penjualan dari para penambang Bitcoin dan juga pemerintah negara Jerman yang mulai memindahkan sebagian besar jumlah Bitcoin mereka. Dan tentu jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan exchange Mt. Gox yang akan mulai mendistribusikan sekitar 9 billion US dollar dalam bentuk Bitcoin dan juga Bitcoin Cash. Tetapi sekalipun jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan exchange Mt. Gox yang akan mulai mendistribusikan sekitar 9 billion US dollar, namun kondisi tersebut mampu menggoncang dan juga memberikan dampak negatif terhadap market cryptocurrency. Apalagi jika Mt. Gox telah berhasil merealisasikan untuk memberikan dan juga mendistribusikan sekitar 9 billion US dollar, baik dalam bentuk Bitcoin dan juga Bitcoin Cash. Tentu itu akan mempengaruhi dan juga berdampak jauh lebih besar dibandingkan kondisi hari ini.
Sekalipun informasi tersebut belum ada pengumuman secara resmi dari exchange Mt. Gox, baik melalui Twitter dan juga beberapa media sosial lainnya. Namun ternyata informasi berikut telah beredar di berbagai media yang lain. Jadi ada baiknya kita melakukan antisipasi sebelum terjadinya Mt. Gox ataupun Bursa Gunung Gox mulai mendistribusikan ataupun merealisasikan dengan total 9 billion US dollar kepada kreditur ataupun user yang telah menjadi korban. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai pembahasan pemicu ataupun penyebab dengan kemerosotannya kondisi market cryptocurrency. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.